Selamat sore Miss Mentari. Halo Saya Mustika, selamat Kartika. sore. Mau tanya-tanya tentang APTA untuk sebagai objek Ya, penelitian saya untuk tesis saya ya Miss. Kita oke. mulai dari pertanyaan pertama. Miss Mentari, kalau misalnya Miss Mentari Hmm? diminta untuk mendeskripsikan level bahasa Inggris nih, anak-anak yang ada di tempat les Miss Mentari saat ini yang Miss Mentari ampu juga, itu Ya, kira-kira itu mereka itu levelnya apa? Terus bagaimana Miss Mentari mendeskripsikan kemampuan bahasa Inggrisnya anak-anak di tempat les Miss Mentari? oke. Jadi di APTA sendiri itu saya batasi untuk usia 3 sampai 15 tahun. Setelah itu saya bagi per level, per usia, di mana ada beberapa level, contohnya misalnya dari 3 sampai 4 tahun, itu mereka levelnya masuknya level 1. Setelah itu 4 sampai 5 tahun, kira-kira TKA ya, itu kan mereka sudah mulai sekolah, mereka akan masuk ke level 2. Karena di situ mereka sudah bahasa Indonesianya sendiri sudah lumayan bagus, sudah bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia lancar. Jadi saya masukkan ke level 2 dengan pelajaran yang lebih complicated daripada level 1. Setelah itu kita masuk ke level 3, di mana itu siswa-siswa misalnya kelas 1 sampai kelas 2. Di situ kan mereka sedang belajar baca tulis. Nah, di situ mereka akan lebih banyak latihan untuk membaca, karena sudah bisa baca tulis bahasa Indonesia. Lalu kita masuk lagi ke level setelah 3, 4 ya. Ke level 4, di situ mereka sangat sudah lancar ya, soalnya sudah di atas kelas 2. Mereka lebih banyak latihan soal, ada vocabulary-nya juga lebih banyak, dan apa ya, pelajarannya sudah ada structure atau sedikit-sedikit grammar. Karena mereka sudah bisa menulis sudah lancar, ngomong bahasa Indonesia apalagi ya. Pelajarannya di sekolah juga sudah kompleks, jadi saya sudah masukkan ke level yang keempat, lebih susah lagi. Selanjutnya level kelima, itu mereka sudah belajar beberapa pelajaran bahasa Inggris mungkin di sekolah, sudah ada background bahasa Inggris, jadi saya masukkan ke level kelima. Selanjutnya yang terakhir itu level ke-6 dan 7. Level ke-6 dan 7 mereka sudah masuk ke SMP. Jadi mereka sudah bisa memahami teks ya, reading comprehension-nya, baik bahasa Indonesia terutama, mereka sudah paham. Jadi untuk belajar ke bahasa Inggris jadi lebih mudah, di mana nanti pelajarannya lebih banyak reading, kemudian conversation-nya juga lebih panjang. Jadi gitu Mustika, di APTA ada 7 level ya. Ada 7 level, oke. Jadi Miss, misalnya untuk sekarang ini, anak-anak kalau misalnya mereka itu kelas 3 sampai 6 SD, ya, biasanya kebanyakan masuk di level 4. Level 4. Ya level 4. Level 4 di tempat Miss Mentari ya, di APTA ini ya, mereka kebanyakan masuk ke level 4. Jadi ciri-cirinya itu di level 4 itu berarti mereka sudah bisa membaca, kan? Harus sudah bisa membaca. Oh, harus sudah bisa membaca itu, ya pastilah ya, karena rata-rata anak-anak di kelas 4 sampai 6 itu sudah bisa membaca dalam bahasa Indonesia gitu kan ya, Miss? Ya. Lalu untuk level 4 ini sendiri, Miss, itu Miss Mentari di kelasnya itu apakah dengan full berbahasa Inggris, Miss Mentari deliver materialnya dengan full berbahasa Inggris atau bagaimana, Miss? Kita 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia. Karena mungkin kan, boleh saya jelasin Mustika, karena kan kita bukan di kota ya. Kemudian bisa saya sampaikan kalau kualitas di pinggiran kota itu cukup lumayan jauh daripada di kota Jogja. Jadi mereka pelajaran bahasa Inggris untuk beberapa sekolah kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 itu belum dapat.
Jadi waktu mereka masuk ke kelas 4, 5, 6 tuh kayak baru pertama kali belajar bahasa Inggris, atau ini itu baru tahun kedua mereka belajar bahasa Inggris. Jadi vocabulary mereka juga masih sangat sedikit. Oleh karena itu, di bulan-bulan awal mungkin saya banyak bahasa Indonesianya, sekitar 50-50. Tapi sudah masuk ke bulan kedua, ketiga, keempat selanjutnya, saya 80-20 Miss, karena alhamdulillah sih cukup lumayan belajar banyak gitu kalau di bulan pertama, bulan kedua gitu. Dan mereka tidak terkendala, misalnya mereka sudah 2 bulan belajar nih Miss di Akta, mereka tidak terkendala ya dengan 80%, 20% itu ya, pembagian bahasa Inggris bahasa Indonesianya itu. Kalau saya rasa enggak sih Miss, karena kan kalau di kelas itu kan intinya kita instruction ya. 1 bulan belajar instruction kayak open your book, please write, say the words, read the passage gitu kan. Kita setiap hari selama 1-2 bulan itu aja yang didengar, maka kira kebiasaan. Tapi memang kalau pas pelajaran baru nih, topik baru, kan pasti ada new vocabularies. Nah, wajar sih kalau mereka nggak tahu itu apa. Oke, jadi itulah di mana Miss Mentari bantu dengan pengantar bahasa Indonesia ya, kadang. Tapi kalau instruction yang setiap hari kita lakukan di sekolah, di kelas maksud saya di Akta ini ya pasti mereka sudah paham. Jadi kira-kira begitu ya deskripsi level 4 di Akta yang selama ini. Ya, level 4. Selanjutnya Miss, kalau untuk pembelajaran di kelas level 4 ini, Miss Mentari itu biasanya modelnya seperti apa di kelas? Mungkin bisa dideskripsikan sedikit alurnya atau lesson plan-nya biasanya gimana sih di level 4 ini kalau mereka belajar satu topik gitu? Oh ya, pastinya sebelum pelajaran kan saya bikin topik dulu. Setelah itu pengaplikasiannya seperti biasa Miss, kayak opening, kemudian pembelajaran inti dan closing ya. Untuk pertama pasti saya biasakan greetings pasti, habis itu masuk ke review, penting banget review untuk pembelajaran yang kemarin. Karena kita kan seminggu 2 kali, tapi zaman corona ini kan kadang anak lupa belajar. Jadi kita harus balikin nih review-reviewnya, dan mereka kan sekolah juga nggak pakai bahasa Inggris ya, jadi pokoknya harus banget sebelum pembelajaran yang new topik kita harus review yang kemarin. Setelah itu kita masuk ke topik pertama, topik baru ya. Di topik baru ini tergantung nih, biasanya saya mulai dengan flashcards. Meskipun mereka masih udah gede ya, termasuk kalau udah SD kelas 4, 5, 6 itu kan termasuk udah besar ya. Flashcards itu tetap saya pakai. Mungkin untuk di beberapa sekolah ya saya bilangnya ya, sekolah atau sekolah lah ya, mungkin flashcard untuk SD mungkin sudah jarang, soalnya biasanya itu untuk yang very young learners. Tapi karena mereka itu tadi saya bilang di sekolah kelas 3 SD mungkin mereka belum, ada beberapa yang belum belajar bahasa Inggris, jadi flashcard itu tools utama saya. Tools utama untuk mengajarkan vocabulary yang ada di topik ini, di topik yang baru ini, penting sekali kan. Habis mereka tahu gambarnya seperti apa, pronunciation-nya seperti apa, pasti saya aplikasikan cara penggunaannya. Maksudnya saya masukkan ke structure. Kayak katakanlah kemarin kita belajar parts of body gitu ya. Nah itu nanti awalan nanti saya kenalin gambarnya, baru cara ngomongnya, terus instruction-nya kayak touch your nose, touch your ears, kayak gitu. Baru nanti masuk ke structure. I hear with my ears. Itu pembelajaran inti. Habis itu nanti closing, saya review lagi hari ini kita belajar apa aja. Mereka saya sebutkan. Habis itu kita pulang. Jangan lupa pulangnya kita ada moto gitu. Ada moto. Habis itu kita see you again. Gitu Miss, kira-kira Miss untuk pembelajarannya.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya alur yang terjadi di setiap pertemuannya gitu ya, Miss. Iya, iya. Oke. Kadang ada games, Miss. Ada games juga. Ya. Pasti sih. Gamesnya tuh setelah itu ya, inti. Di inti sih. Bahkan di inti gamesnya. Bagian dari itu ya, bagian dari pembelajaran hari ini. Oke. Ya. Oke, Miss. Selanjutnya nih, kalau Miss Mentari sendiri ketika mengajar itu di dalam kelas, apakah Miss Mentari juga menggunakan teknologi atau Miss Mentari cenderung lebih yang ke tradisional? Tradisional ini di sini maksudnya mungkin pakai yang printed, gambar gitu, atau Miss Mentari juga apa namanya, ikut menggabungkan kayak mungkin pakai games dari laptop atau dari internet kayak begitu, Miss? Kalau untuk grup kelas yang besar, penggunaan teknologi agak terbatas karena kan banyak ya, kita nggak punya fasilitas yang sebanyak itu. Jadi kita lebih ke printed. Oh gitu. Printed gitu, worksheetnya printed. Terus saya juga menjelaskannya masih menggunakan apa tuh namanya, whiteboard. Terus kalau flashcard saya printed juga. Tapi kalau ada sih yang private, mereka pakai teknologi juga ya, Miss? Kalau private bisa pakai teknologi karena satu orang kan satu. Gitu. Berarti kalau seandainya dimasukkan, misalnya ada salah satu learning media yang pakai teknologi gitu juga, kalau dipakai beramai-ramai di kelas, misalnya pakai satu device gitu juga sebenarnya bisa ya, Miss ya? Ya bisa sih, Miss. Bisa diterima. Tapi selama ini Miss Mentari belum terlalu banyak mengeksplor ya untuk level 4 menggunakan belum. Ya, oke. Belum. Sebenarnya kita ada TV, Miss, jadi bisa berbarengan. Oh, bisa ya. Lebih besar kan layarnya? Iya. Oke, tapi kalau kayak device misalnya laptop gitu ada ya, Miss ya? Atau? Ada punya. Nanti juga bisa sih, Miss, kalau kita koneksi kan ada kabel kan. Nanti kita buka file apa, Word juga bisa, PDF bisa, nanti mereka bisa bareng-bareng baca sih. Tapi memang saya belum pernah pakai reading message. Belum pernah ya. Oke, Miss. Nah, selanjutnya nih, Miss. Kalau Miss Mentari sendiri pernah nggak di level 4 itu Miss Mentari menggunakan media buku cerita untuk memperkenalkan suatu topik pembelajaran, Miss? Kebetulan belum pernah, Miss. Oh, belum pernah ya. Jadi kalau seandainya saya menggunakan tempat Miss Mentari untuk jadi tempat penelitian saya, berarti ini baru pertama kali ya memperkenalkan buku cerita untuk anak-anaknya Miss Mentari, gitu ya, Miss? Iya, benar sekali, baru pertama kali. Oke, Miss. Kalau menurut Miss Mentari sendiri, kira-kira nih kalau diterapkan, saya kan mau buat buku cerita nih sebagai supplementary materials-nya Miss Mentari. Kira-kira kalau diterapkan itu gimana, Miss? Kira-kira apakah akan menurut Miss Mentari apa respon anak-anak Miss Mentari? Kira-kira? Kalau saya rasa, apalagi kan menggunakan nanti bukunya bentuknya apa dulu ya, Miss ya? Printed atau? Jadi ya saya rencananya karena dari yang tadi Miss Mentari cerita kalau memang belum jarang di level 4 ini menggunakan teknologi kan, Miss. Jadi mungkin saya juga akan perkenalkan melalui online English book, English storybook gitu, Miss. Jadi nanti bentuknya itu online, akan diperkenalkan juga, mungkin bisa dibaca bersama-sama dengan, ya jadi bukan printed book ya, Miss, jadi online book gitu. Nah, menurut Miss Mentari sendiri kira-kira bagaimana nih respon murid-murid Miss Mentari pakai media pembelajaran yang seperti ini? Saya rasa mereka akan sangat tertarik ya, Miss. Soalnya kalau hal-hal baru, nah walaupun mereka udah agak besar, tapi mereka kan termasuk yang learners. Ada hal baru, ada gambar-gambarnya apalagi, pasti mereka suka. Terus nanti kan kita displaynya juga pakai laptop atau pakai TV, kan disambungkan ke laptop, pasti mereka juga lebih tertarik ya. Karena biasanya kan pakai buku, bosen. Bisa jadi salah satu alternatif. Oke. Betul. Jadi optimis ya Miss Mentari ini akan
istilahnya menarik perhatian murid-murid Miss Mentari di level 4. Ya. Iya, gitu. saya optimis, Miss. Oke. Terus kalau dari anak-anaknya sendiri yang Miss Mentari tahu selama ini, apakah mereka sudah terbiasa membaca buku cerita dalam bahasa Inggris? Kalau saya rasa sih pasti belum sama sekali ya, Miss. Ya, masih kurang gitu ya experience membaca buku cerita dalam bahasa Inggris ya. Oke. Betul. Tapi di tempat Miss Mentari mengajar ini ada ya akses internet untuk buku online seperti ini? Bisa. Oke. Selanjutnya Miss, jadi karena online English Storybook ini nantinya akan menjadi supplementary materials yang akan membantu Miss Mentari untuk deliver topik yang sesuai dengan lesson plan Miss Mentari. Kira-kira topik apa nih yang menurut Miss Mentari akan menarik untuk dijadikan tema besar dari buku cerita saya ini? Ini kan kelasnya udah berjalan sekitar 4 mau ke 5 bulan. Tapi masih banyak materi yang belum. Saya rasa sih transportation cukup menarik ya, Miss ya. Karena kan di transportation kita bisa belajar vocab, berbagai jenis transportasi. Terus kita juga bisa belajar grammar di situ. Yang nanti akan disesuaikan dengan lesson plan-nya Miss Mentari juga ya. Iya. Oke. Terus, jadi menurut Miss Mentari topik transportation akan menarik untuk dibuat. Iya, betul, Miss. Oke. Transportation sih saya pikir. Oke. Miss Mentari, terus tadi Miss Mentari sudah sempat menyebutkan ya, jadi selain memperkenalkan vocabulary, nanti juga bisa memperkenalkan ada mungkin language fokusnya, ada grammar part-nya gitu ya. Iya. Ini itu juga dimasukkan di dalam buku cerita untuk anak-anak ini. Oke. Iya. Oke. Terus terakhir Miss, jadi saya punya rencana Miss untuk bikin online English Storybook ini dengan mengutamakan beberapa konten yang mungkin akan mengedepankan Indonesia gitu Miss. Jadi misalnya namanya pakai bahasa Indonesia, nanti juga mungkin dibuat background-nya juga seperti yang ada di Indonesia supaya anak-anak murid Miss Mentari juga bisa lebih relate dengan keadaan di sekitar. Nah, kalau dari Miss Mentari sendiri, kira-kira selain itu, apalagi sih Miss yang bisa dimasukkan ke dalam buku cerita rancangan saya ini supaya lebih menarik lagi? Saya pikir nanti di buku itu kalau boleh, kalau bisa ada stimulasi anak untuk berpikir lebih kritis. Jadi bisa apa ya? Kan sekarang lagi digalakkan untuk sistem HOTS ya, High Order Thinking Skills. Nah, saya pikir dari reading atau books yang akan Mistika buat, saya rasa itu sangat tepat, media yang tepat untuk meningkatkan high order thinking skills-nya anak-anak. Jadi mungkin bisa di-provide semacam stimulasi pertanyaan gitu. Ada questions-nya mungkin di akhir. Ya, ada kalau mereka bilang tuh ada moral value-nya juga mungkin bisa dimasukkan. Ya, betul juga moral values-nya di situ. Mungkin ada bagian-bagian di buku cerita yang bisa mengajak anak-anak kayak ikut berpikir gimana ya gitu ya Miss ya maksudnya. Iya, jadi ngajak anak nggak sekedar membaca tapi kayak habis membaca kita cek nih understanding mereka itu paham nggak sih dengan alur ceritanya, apalagi yang berbahasa Inggris. Oke. Terus gitu. Sama tadi kan Miss jadi mau mengedepankan identitas bangsa. Iya, betul. Nah, iya nanti apa yang cocok nanti juga pasti kayak tadi Miss bilang moral value pasti akan menambah wawasan anak-anak sih. Oke, terus ada saran mungkin gambarnya atau seperti apa lebih tertarik mungkin kalau menurut Miss Mentari di anak di level 4 itu mungkin gambarnya yang lebih colorful mungkin ya atau gede-gede gitu gambarnya. Tetap kalau besar banget sih nggak perlu Miss, kayak setengah HVS gitu nggak, lebih ke 1 HVS mungkin bagi 6 gitu cukup sih.
berapa untuk banyak katanya per halaman sendiri juga mungkin ya sekitar 10, Oh, 5 sampai 10 juga 10 bisa. kali Di atas 5 nggak apa-apa, Miss. Oh, oke. Oke. Jadi satu page itu sekitar mungkin kalau menurut Miss Mentari berarti 5 sampai 5 sentences mungkin ya, satu halaman. Iya, 5 sentences. Ya, 5 sentences. Oke, Miss Mentari, itu dulu wawancara awal kita untuk mendesain buku bahasa Inggris, buku cerita bahasa Inggris buat dengan objek anak-anak di FK level 4. Terima kasih banyak Miss Mentari sudah diizinkan untuk mengambil data di tempat Miss Mentari juga. Terima kasih buat bantuannya. Kita akan bekerja sama selama beberapa bulan ke depan. Terima kasih banyak Miss Mentari untuk waktunya. Sama-sama. Oke.